Kudus itu tandanya bahasa roh. Sekali. Setelah itu kepenuhan berulang-ulang. Oleh sebab itu di dalam Kisah 2 ayat 1 dan 4 mereka dibaptis Roh Kudus. Di sana mereka kepenuhan roh, berbahasa dengan bahasa roh. Di dalam Kisah 4 ayat 31 di sana mereka kembali kepenuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengar baik ini. Roh Kudus dulu sudah dicurahkan 10 hari setelah Yesus naik ke surga di hari Pantekosta. Kenapa mereka disuruh tunggu? Mereka disuruh tunggu karena Roh Kudus belum dicurahkan. Tetapi saya mau katakan, setelah Roh Kudus sudah dicurahkan, kita perlu tunggu lagi nggak? Nggak perlu lagi. Kapan, di mana aja, setiap saat kalau kita rindu dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dibaptis oleh Roh Kudus. Amin. Tapi kita nggak perlu tunggu lagi. Dewasa ini kan ada gereja-gereja yang doa 10 hari nunggu. 10 hari mereka nunggu supaya terjadi kepenuhan Roh Kudus. Mereka doa 10 hari. Saya tidak mau berkata, menurut saya keliru. Substansinya kita mengajarkan jemaat bukan seperti itu. Substansinya mengajarkan kepada jemaat, Roh Kudus sudah dicurahkan. Tidak perlu ditunggu 10 hari lagi. Tinggal saudara buka hati di hadapan Tuhan. Amin. Substansinya di situ. Makanya saya lihat banyak gereja-gereja yang menanti 10 hari, tetapi setelah 10 hari, nggak dapat baptisan Roh Kudus. Karena substansinya nggak dibicarakan. Justru mereka cuma melakukan semacam ritual jadinya. Semacam upacara jadinya. Semacam kebiasaan. Mereka katakan mau mencontohi murid-murid. Tidak seperti itu. Murid-murid ditunggu 10 hari karena belum dicurahkan. Begitu Roh Kudus sudah dicurahkan, kita nggak perlu doa tunggu 10 hari. Substansinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita ingin dapat Roh Kudus, di dalam Kisah 2 ayat 38-39, kita harus bertobat, memberi dibaptis, maka Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Itu substansinya. Coba kita lihat firman. Kisah 2 ayat 38 sampai 39. Teman-teman bilang, Pak itu kan mencontohi, tapi kan itu salah. Kita harus berikan contoh yang benar kepada jemaat. Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis. Dibaptis air ya, baptis ulang. Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang kita harus ajarkan kepada umat Tuhan bagaimana supaya dapat Roh Kudus. Mereka harus bertobat dan dibaptis air. Setelah itu mereka dapat karunia Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Tapi ada juga Bapak Ibu sekalian, dibaptis Roh Kudus dulu, baru dibaptis air. Ada, saya begitu. Saya malamnya dibaptis Roh Kudus, saya berbahasa roh, saya kepenuhan, besoknya baru saya dibaptis air. Ada firman-Nya, mari kita lihat. Maaf, ini sedikit pengajaran. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan. Pemberitaan, ya. Terus, dan semua orang percaya dari golongan bersunat menyertai Petrus. Tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Terus, sebab mereka mendengar orang-orang berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, sudah dibaptis Roh Kudus, mereka berbahasa roh atau bahasa lidah. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Baru selanjutnya, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka dibaptis Roh Kudus dulu. Waktu Petrus menyampaikan firman Tuhan seperti ini, selesai menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Petrus lagi menyampaikan firman, mereka sudah berbahasa roh, berbahasa lidah, tanda kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Dan setelah itu apa yang terjadi? Mereka dibaptis air. Jadi nggak masalah. Ada orang dibaptis Roh Kudus dulu, baru dibaptis air. Ada dibaptis air dulu, baru Roh Kudus.